Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendro Triwihandoyo Channel. Mari berbagi dalam menyongsong seleksi P3K tahun 2021. Hari ini kita akan belajar tentang memahami kunci mengerjakan soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Langsung saja rekan-rekan sekalian, mari kita belajar bersama. Yang pertama adalah kompetensi manajerial. Dalam kompetensi manajerial, kita harus mengingat yang pertama. Kata kunci yang pertama adalah integritas. Integritas merupakan konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi dan bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Ada 3 kata kunci dalam integritas ini. Yang pertama adalah etika, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, itu adalah kerjasama. Kerjasama ini merupakan kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, serta saling membantu dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Yang ketiga, itu adalah komunikasi, merupakan kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis yang disertai argumentasi yang logis, dengan cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara efektif dan aktif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, itu adalah orientasi terhadap hasil. Ini merupakan kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Lanjut rekan-rekan sekalian, yang kelima itu adalah pelayanan publik. Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif atau netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun partai politik. Ini mengenai pelayanan publik. Kata kuncinya adalah kita harus tidak memihak dan tidak diskriminatif. Yang keenam, ini berkaitan dengan pengembangan diri dan orang lain. Ini merupakan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri. Ini berkaitan dengan diri sendiri. Kata kuncinya, meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan orang lain. Jadi ketika ada rekan kita yang memiliki bakat, kita harus segera memotivasinya agar bakat mereka itu bisa berkembang sesuai dengan bakat yang dia miliki. Jadi jangan kita down-kan, tetapi harus kita kasih motivasi. Yang ketujuh, ini mengelola perubahan. Mengelola perubahan ini merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak tergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Dalam mengelola perubahan ini, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ketika kita berada di suatu daerah, kita ditempatkan di daerah lain, kita harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ada di situ. Dengan budaya yang ada di situ, kita harus belajar menyesuaikan diri. Itu contohnya. Yang kedelapan, ini adalah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ini adalah kita harus mampu membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi dan harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jadi keputusan yang kita buat itu harus didasarkan pada informasi dan kita harus siap dengan tanggung jawab atas dari keputusan yang kita ambil tersebut.
Kemudian kita lanjut rekan-rekan, ini mengenai kompetensi sosiokultural. Dalam soal kompetensi sosiokultural, kita harus mengingat beberapa kata kunci. Yang pertama, itu adalah tentang kepekaan kita terhadap perbedaan budaya. Kita harus bisa memahami mengenai budaya ini. Dalam kompetensi sosiokultural ini, kita lihat option yang menjadi pilihan dalam soal tersebut, option A, B, C, D, ataupun E. Dalam option tersebut, adakah kata-kata seperti ini? Menghargai orang lain, menghormati perbedaan, mengedukasi perbedaan. Ini adalah kata-kata yang benar, yang tepat, yang memiliki poin yang tinggi dalam menjawab kompetensi sosiokultural. Diingat ya rekan-rekan sekalian sambil belajar. Yang kedua, ini tentang kemampuan berhubungan sosial. Di dalam option tersebut pasti ada saya mendengarkan pendapat, saya segera membantu. Kata-kata inilah yang nantinya kita jadikan kunci dalam menjawab soal-soal. Yang ketiga, ini adalah kepekaan terhadap konflik. Saya akan mendamaikan. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Lanjut rekan-rekan. Yang keempat, ini tentang pengendalian diri. Dalam pengendalian diri, kita harus bisa mengendalikan diri dalam situasi apapun agar tidak merugikan orang lain atau sekitar. Yang kelima, ini mengenai empati. Empati ini merupakan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, menghibur kawan yang sedang sedih, membantu rekan yang kesulitan, menyampaikan rasa bela sungkawa, dan lain-lain. Kemudian, kata kunci dalam menjawab soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara, cari yang menunjukkan sebuah aksi nyata dan tegas. Nah, cari yang menunjukkan sebuah aksi nyata dan tegas. Pasti di dalam option pilihan tersebut, nantinya ada kata-kata seperti ini. Kita ambil yang poin tertinggi yang mana? Kita pilih A, B, C, D, E, itu semuanya benar, kan? Tetapi kita harus menghasilkan jawaban yang poinnya tinggi. Ya, saya akan membuat, saya akan membentuk, saya langsung mengerjakan, dan sebagainya. Ingat kata-kata ini ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian dalam cari yang menunjukkan sebuah aksi nyata dan tegas ini, hindari kata-kata saya menyarankan, saya menghimbau, saya menyuruh, saya melaporkan. Ini merupakan kata-kata yang sebenarnya tidak etis ya. Oke, next, lanjut teman-teman sekalian. Contoh soalnya seperti ini rekan-rekan. Jika ada banjir di sekolah dan ruangan kotor, sehingga semua siswa ikut andil membersihkan. Namun, sebagian teman-teman Anda mengeluh dan tidak menerima. Apa yang Anda lakukan? Coba lihat jawaban rekan-rekan sekalian. Jawabannya adalah A, yang paling tepat. Saya akan mengajak teman-teman membersihkan ruang secara bersama-sama. Mengapa A ini merupakan poin yang tertinggi? Karena apa? Karena kita tidak hanya menyuruh, tetapi kita andil, ya. Kita tidak hanya menyuruh, tetapi kita andil dalam kegiatan nyata. Terserah nanti orang lain mau menerimanya atau tidak, yang penting kita ikut berpartisipasi. Kemudian, kata kunci yang kedua mengenai soal sosiokultural, manajerial, dan wawancara itu yaitu cari yang menunjukkan etika yang baik. Kata-katanya atau kalimatnya biasanya berbunyi seperti ini. Saya minta maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akan memuji dia terlebih dahulu. Saya akan menyapa dan menyalami, dan sebagainya. Contoh soalnya seperti ini. Anda membunyikan musik dengan suara keras. Tanpa Anda sadari, hal tersebut membuat tetangga Anda marah. Kita membunyikan musik terlalu keras. Tanpa Anda sadari, hal tersebut membuat tetangga marah. Maka respon Anda, jawabannya adalah C. Saya meminta maaf dan tidak melakukannya lagi. Ini adalah poin yang paling tinggi. Mengapa C ini memiliki poin yang paling tinggi? Karena apa? Karena
Respon yang dilihat yang pertama adalah ketika kita berbuat salah. Kita bunyikan musik terlalu keras itu pasti sudah salah ya. Jadi untuk yang pilihan A, B, D itu adalah baik. Tapi yang paling tepat adalah meminta maaf terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita memang salah. Ya, rekan-rekan sekalian, perlu dipahami bersama-sama, kita pahami agar nantinya kita mudah dalam mengerjakan soal seleksi P3K. Lanjut rekan-rekan sekalian, cari kalimat yang menunjukkan fast response sebagai ketua atau pimpinan. Ini biasanya dalam suatu soal kita seolah-olah kita adalah pemimpin. Jadi misalkan contoh soalnya seperti ini, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pemimpin yang profesional. Contoh soalnya seperti ini. Anda ditunjuk sebagai ketua dan hari ini kelompok Anda diminta membuat laporan yang harus selesai sekarang. Namun di saat bersamaan, istri Anda mendadak masuk rumah sakit. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, rekan-rekan sekalian, coba jawab bersama-sama. Jawaban yang memiliki poin tinggi itu yang mana ya? Jawaban yang memiliki poin yang tinggi atau skor yang paling tinggi adalah D. Memandatkan salah satu rekan untuk menggantikan saya sebagai ketua dan saya akan menuju rumah sakit untuk menjaga istri saya. Nah, mengapa alasannya seperti itu? Mengapa alasannya kita jawab D? Karena apa? Karena orang sakit di sini adalah prioritas. Tidak etis bagi seseorang pemimpin, kita akan membawa pekerjaan itu ke rumah sakit seperti yang di pilihan ganda ini ya. Ada menyuruh anggota untuk tetap mengerjakan tugas sambil saya pantau dari rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit itu adalah tempatnya orang sakit. Mengapa kita harus kerja lewat rumah sakit ya? Sangat tidak etis, apalagi kita adalah seorang pemimpin atau ketua. Sangat tidak etis kalau kita membawa pekerjaan ke rumah sakit. Jadi kantor atau perusahaan itu pasti memahami sehingga mendelegasikan salah satu anggotanya untuk mengganti Anda. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah D. Memandatkan salah satu rekan untuk menggantikan saya sebagai ketua dan saya akan menuju rumah sakit untuk menjaga istri saya. Ini yang paling tepat. Lanjut rekan-rekan sekalian. Kata kunci yang terakhir itu adalah pahami konteks soal apa yang menjadi objek, siapa pelaku, di mana lokasi kejadian pada soal. Contohnya seperti ini. Atasan saya seorang yang tidak gaptek dengan IT. Padahal perusahaan kami harus menggunakan internet dalam segala urusan. Apa yang akan Anda lakukan? Oke rekan-rekan sekalian, coba jawab. Manakah skor yang memiliki poin yang paling tinggi? Yaitu poin yang paling tinggi terletak pada jawaban B. Menawarkan secara empat mata kepada atasan dan apakah beliau ingin tahu dunia IT dan belajar bersama-sama. Nah, ini karena konteks yang menjadi objeknya ini adalah atasan ya. Di sini disebutkan atasan saya seorang yang tidak gaptek dengan IT. Jadi yang menjadi objek itu adalah atasan. Jadi tidak etis jika kita langsung bertindak tanpa bertanya karena beliau adalah seorang atasan kita. Namun jika objeknya itu setara dengan kita atau bawahan kita, tanpa bertanya, kita langsung ambil tindakan untuk mengajak rekan-rekan belajar bersama kita. Jadi, kata kuncinya adalah perhatikan objek yang diminta. Itu ya, rekan-rekan sekalian. Jangan lupa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kita minta ya rekan-rekan agar channel ini bisa berkembang. Selamat belajar dan semoga lulus P3K. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.